Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya lah sehingga kita hadir di tempat ini. Salawat serta salam kita curahkan senantiasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dialah yang membawa kita dari alam gelap ke alam yang terang benderang. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Wajo. Yang kami hormati seluruh peserta dari segenap koperasi yang ada di Kabupaten Wajo dalam acara Musyawarah Daerah Luar Biasa Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Wajo tahun 2024 Jumat 10 Mei 2024 dengan tema Konsolidasi dan Revitalisasi Dekopinda Kabupaten Wajo. Marilah kita membuka acara ini dengan mengajak para hadirin untuk membaca basmalah. Acara pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Mars Koperasi. Hadirin dipersilahkan berdiri. Indonesia, bangsa
Acara selanjutnya, laporan pelaksana tugas Ketua Dekopindah Kabupaten Wajo kepada Bapak Hasanuddin Leo SH, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat Ketua Dekopindah Sulawesi Selatan yang sudah ada di tengah-tengah kita bersama rombongan, yang saya hormati Kepala Dinas Koperasi, Bapak Ibu sekalian, para pengurus koperasi, pengurus Dekopindah periode 2020-2025. Alhamdulillah, bersyukur kita batuk bersyukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari ini kita berkumpul kembali di dalam memenuhi tema ini, konsolidasi dan revitalisasi Dekopindah Kabupaten Wajo. Mengingat almarhum Adia Inyuti, adik saya, seperti adik kandung saya. Kalau ada masalah larinya ke saya. Meninggal dunia pada bulan November 2023. Oleh karena itu, saya tidak menyangka surat mandat dari DKPB, surat kuasa pelaksanaan tugas selaku ketua koperasi sebelum terlaksananya rapat luar biasa atau musda luar biasa sehubungan dengan meninggalnya almarhum. Oleh karena itu, selaku orang yang beriman, mari kita membacakan Al-Fatihah untuk beliau. Moga-moga perjuangannya senantiasa bisa kita wujudkan. Saya tahu betul bahwa mulai dari dasar pendidikan beliau memang bertekad bagaimana inspirasi koperasi bisa terwujud dan itu bisa terlaksana melalui Dekopindah. Oleh karena itu, saya mengajak kepada rekan dan Ketua Dekopindah bersama rombongan untuk kita sama-sama mendudukkan kepala, membacakan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Selesai. Bapak Ibu sekalian, dengan adanya surat perintah ini, surat tugas yang diberikan kepada saya selaku pelaksana ketua antar waktu untuk mengisi kekosongan pimpinan Dekopindah Kabupaten Wajo. Untuk hal itu, dengan seluruh amanah yang dibebankan kepada saya selaku orang yang merasa dimajukan selangkah demi Dekopindah Kabupaten Wajo ini, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh gerakan koperasi. Bahwa alhamdulillah pada hari ulang tahun koperasi di Bone dapat kita wujudkan peserta lebih 300 orang dan Wajo keluar sebagai juara favorit lagu-lagu Mas Koperasi, dan stang terbaik untuk seluruh Sulawesi Selatan adalah stang Wajo. Jadi ada 2 nomor yang diraih. Alhamdulillah, yang mewakili Kepala Dinas, saya ucapkan terima kasih banyak bahwa inilah upaya
Bahkan baju seragam ini setelah kita selesai rapat langsung ke toko memesan. Inilah wujud. Dan insya Allah hari ulang tahun koperasi di Selayar mudah-mudahan bertambah, dan ada dari MC-nya pelatih tadi, MC Ibu Ani dari KPRI Temadualang. Dia bertekad insya Allah tahun depan kalau bisa juara satu. Kita di Selayar insya Allah. Bapak Ibu sekalian dan saya hormati, dengan ucapan terima kasih itu berikan tanda bahwa kami sudah selesai bertugas 3 Mei lalu. Oleh karena itu rencana kami tanggal 4 dilaksanakan musda luar biasa supaya tidak ada kekosongan. Saya juga melaksanakan kewajiban kalau melewat waktunya, tetapi waktu itu ada kegiatannya beda tanggal 4 dan seluruh penginapan sudah termasuk tempat ini sudah digunakan semua. Oleh karena itu kita alhamdulillah pada hari ini bisa dilaksanakan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, setelah tanggal 1 yang lalu, 1 Mei, maka Dekopimda mengundang para pengurus. Alhamdulillah dari 12 pengurus yang masih hidup, yang datang itu 8 orang. 4 orang yang sampai sekarang belum ada kabar, juga minta pertimbangan. Kita sudah hubungi pribadi, ternyata juga tidak diangkat, atau memang nomornya sudah berubah. Bapak Ibu sekalian, dari rapat itu keluarlah 4 nomor yang mewakili calon ketua di Kapinda. Pertama Haji Mukhlis, kemudian kedua Pak Samsul Bahri dari Manipajo, kemudian ketiga Pak Dr. Haji Aras, Jafar Aras, yang keempat adalah Hasan Bedilia. Dari 4 calon yang diusulkan itulah yang akan dilempar nanti insya Allah kepada seluruh anggota. Dari 4 calon itu bisa kita pilih. Ya, alhamdulillah dari 4 calon ini silakan. Saya pribadi mengatakan bahwa kalau amanah, karena ini bukan organisasi politik, bukan juga organisasi bisnis, bukan organisasi yang sifatnya berorientasi kepada oleh karena itu saya biar di tempat ibu saya kalau sudah berbicara dengan koperasi, apalagi kan diberikan amanah, insya Allah saya tidak, saya insya Allah sebentar tidak usah berikan pernyataan. Bapak Ibu sekalian, saya ulangi, saya kalau amanah diberikan kepada saya, insya Allah saya tidak akan mengatakan tidak. Tapi untuk kampanye bahwa pilih saya tidak. Dan itu tekad saya. Pilih saya, udah. Maaf. Saya pengelola koperasi sejak tahun 88 sampai 2022. Saya tidak pernah kampanye. Tapi insya Allah kalau bertanya orang-orang koperasi bagaimana, insya Allah saya latar belakang saya, alhamdulillah tahun 1988
saya ditunjuk Kepala Kop untuk mengikuti pelatihan selama 1 minggu. Setelah selesai itu saya kembali, belum saya bisa aplikasikan. Baru dalam, ya namanya orang baru, saya percepat saja. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan pertama dari Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Wajo. Dengan ini kepada Bapak Andi Baso Ansari dipersilakan dengan hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Ketua Dewan Koperasi Wilayah Sulawesi Selatan. Bapak saya tidak berdiri, saya duduk ya. Kemudian Ketua Dekopin Kabupaten Wajo, para pengurus dan pengawas koperasi yang sempat hadir, para peserta pelatihan koperasi, kemudian serta hadirin dan hadirat yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmatnya, terutama rahmat kesehatan pada hari ini, sehingga kita bisa berada pada acara ini. Dan tak lupa pula tentu kita haturkan salawat dan salam, semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita petunjuk yang terang benderang, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, seiring derasnya persaingan global seperti yang kita tahu, jadi persoalan kita adalah sustainable, bagaimana lingkungan, SDA, SDM, sumber daya mineral, sumber daya alam bisa kita manfaatkan, dan kita tentu sudah harus menyediakan sumber daya manusianya. Nah, di dalam pelatihan ini nanti insya Allah mungkin bisa mengarah ke sana. Kemudian dalam usaha atau kegiatan usaha koperasi, peran pengawas memang sangat penting, di mana salah satu perangkat dalam koperasi yang memegang peranan dalam menentukan kesehatan jalannya usaha yang dikelola oleh pengurus. Sedemikian pentingnya peran pengawas koperasi, maka sebelum menjalankan tugasnya, para pengawas perlu mendapatkan bimbingan dan pelatihan oleh narasumber ataupun para instruktur. Jadi itu yang dapat saya sampaikan kepada segenap unsur gerakan koperasi. Saya harap agar menjalankan membulatkan tekad dan komitmen memantapkan peran koperasi dalam perekonomian nasional. Kemudian dalam pertemuan kita ini mungkin ada kegiatan pemilihannya nantinya. Biasanya kalau kita memilih
satu pimpinan yang akan menahkodai kita. Tentu masing-masing sudah ada kriteria, terutama pengalaman, kemudian jejaknya seperti apa. Jadi demikian. Demikian yang dapat disampaikan untuk persingkat waktu. Mohon maaf atas keterlambatan saya dan jika ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya oleh Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Bapak Haji Dr. Andus Haji Asrullah, dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kadis Koperasi Kabupaten Wajo. Ini saya tidak mau sebut bidang tugasnya yang lain. Ya, saya ini punya tugas ini, koperasi tetap bisa mendapatkan prioritas dari seluruh pemerintah provinsi maupun kabupaten kota Sulawesi Selatan. Jadi saya selalu sengaja mau sebut dinas koperasinya saja. Ini dengan Pak Kadi, beliau, dan saya hormati Pak Hasanudin Leo selaku pelaksana Ketua Dekopinda Kabupaten Wajo dan seluruh jajaran pengurus Dekopinda masa bakti 2020-2025 ya. Hari ini ada bersama-sama dengan kita semua. Dan saya hormati para peserta musdaru, anggota Dekopinda, para pengurus koperasi di Kabupaten Wajo yang terdaftar dan aktif. Bapak dan hadirin yang saya hormati, mohon perkenannya semua untuk kita sama-sama mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, kesehatan, kesempatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga hari ini kita semua sempat bersama-sama bisa mengikuti musyawarah daerah luar biasa Dekopinda Kabupaten Luwu Kabupaten. Ini karena Pak Salman Moraldo dan Kabupaten Wajo. Insyaallah mudah-mudahan sebentar mendapatkan hasil yang maksimal untuk kita semua. Salam dan salawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW atas rahmatnya kepada kita semua, sehingga hari ini mudah-mudahan junjungan kita Nabi Muhammad SAW mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan hadirin yang saya hormati, Musdalub hari ini Bapak betul merupakan musyawarah luar biasa yang keluar di Yode Kepengurusan kita ini. Dua-duanya sama, kita kehilangan tokoh koperasi, sahabat koperasi. Yang pertama di Kabupaten Goa, ketua kita di Goa, Pak Sabir Mangasengi, meninggalkan lebih duluan. Kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sudah musdalu di Kabupaten Goa. Musdalunya mengangkat Pak Abbas Salahuddin, mantan wakil bupati Goa, sebagai ketua definitif Dekopinda Kabupaten Goa. Nah, hari ini kita musdalu kembali di Kabupaten Wajo karena sahabat kita, saudara kita, pejuang koperasi yang tadi sudah digambarkan oleh beliau. Bapak Andi Mapanyuki almarhum adalah pejuang koperasi yang tidak pernah tidak berbicara dimanapun ada forum. Sakit rasanya Pak Andi Mapanyuki kalau dia tidak teriak-teriak kalau ada forum. Begitu giginya semangat beliau memperjuangkan bagaimana koperasi bisa mendapatkan tempat yang sejajar dengan pelaku usaha yang lain. Itulah kegigihan beliau. Terakhir saya bersama dengan beliau, ketemu dengan beliau di Kota Padang. Terakhir saya ketemu dengan beliau di Kota Padang bersama-sama dengan Kadis. Sebelumnya kalau tidak salah Pak sama Pak Kabin
menerima penghargaan dari Dekopin Pusat, Dekopin Award untuk Bupati Kabupaten Wajo. Itulah pertemuan saya terakhir dengan almarhum. Justru pada saat itu yang saya urus dengan beliau itu adalah operasi istrinya yang sudah 6 kali dibawa ke Makassar dan maka di Padang itu saya minta Ketua Koperasi Rumah Sakit Wahidin untuk sesegera mungkin menangani istri beliau setelah pulang ke Makassar. Dan alhamdulillah setelah pulang di Makassar, istri beliau almarhum langsung dioperasi di Rumah Sakit Wahidin, karena saya pas sama-sama di Padang dengan direkturnya. Prioritaskan istrinya beliau karena sudah 6 kali ke Makassar tidak tertangani di Rumah Sakit Wahidin. Dan alhamdulillah itu semua. Tapi rupanya Allah Subhanahu Wa Taala lebih mencintai almarhum, ya, meninggalkan kita semua. Tadi kita sudah bacakan doa secara bersama-sama. Insya Allah sebentar dalam hati kita masing-masing kita kirimkan lagi doa kepada beliau. Nah, itulah yang menyebabkan hari ini kita harus melaksanakan musyawarah daerah luar biasa Dekopindah Kabupaten Wajo. Sesudah kita mendengar kabar dari beliau, langsung kita amanahkan kepada Pak Hasan beliau untuk memimpin Dekopindah Wajo. Karena pada saat itu saat-saat harus kita menghadiri Harkopnas di Kabupaten Bone, maka tidak boleh kepemimpinan di Wajo ini kosong. Maka kami mohon izin Pak Kadis segera untuk hari komunikasi untuk segera mengangkat pejabat pelaksana di Kabupaten Wajo. Minggu lalu Pak Salman WA saya bahwa insya Allah tanggal 4 kita akan ke Wajo mengikuti musdalu. Tapi karena tanggal 4 kemarin saya begitu banyak acara di Makassar, saya amanahkan Pak Andi Amri putra Wajo, sekampungnya Pak Mustari, CEO-nya, pemiliknya Koperasi Bakti Huria Syariah, untuk mewakili saya tanggal 4 kemarin. Tapi rupanya tertunda Pak, sebenarnya menjadi tanggal 10. Nah, bila kalau tanggal 10 insya Allah saya ada waktu ke Wajo. Alhamdulillah hari ini kita sudah bersama-sama di tempat kita ini. Bapak dan Hadirin yang saya hormati, tahun periode ini dunia koperasi, terutama Dekopin Dekopindah, kita menghadapi banyak masalah-masalah berat. Mulai dari pandemi kemarin kita tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi di masa pandemi kemarin justru sahabat-sahabat koperasi besar dan sahabat-sahabat pengurus koperasi justru omsetnya banyak yang meningkat. Dari berbagai koperasi besar simpang pinjam yang saya hadiri, justru di masa pandemi omsetnya justru rata-rata meningkat dari 20% sampai 30%. Justru membawa berkah bagi kita di masa pandemi ini. Yang kedua, selain pandemi, Bapak dan Hadirin hormati, di masa periode kepengurusan kita ini Pak Hasan beliau 2020-2025, di sisi organisasi juga kita menghadapi persoalan yang politik, luar biasa politiknya, dengan dualisme kepengurusan. Sulit sekali, sangat susah kita bisa berbuat, tapi dengan semangat perjuangan dari kita semua, dengan tekad kita semua, alhamdulillah masa-masa ini kita bisa melewatinya dengan senang hati. Tidak pernah ada hambatan, sekalipun di samping kiri kanan kita tidak perlu ikut kita. Saya di periode kepengurusan ini juga komunikasi dengan pemerintah provinsi itu hampir macet. Berkali-kali Pak Salman harus kirim surat ke pemerintah provinsi untuk ODES, tidak ada yang terima. Tidak ada yang terima. Mau Harkopnas, mau Harkopnas provinsi, mau ada acara, saya layakkan surat, tidak pernah ada yang terima. Semua pada takut. Semua pada takut bertindak. Sebetulnya dalam hati mereka, karena itu adalah sahabat-sahabat kita semua juga mau sekali menerima kita. Tapi di sekarang ini pejabat-pejabat kita itu, saya kira bukan cuma di daerah lain, di Wajo juga, kalau tidak ada restu dari pemerintah kabupaten, provinsi, mereka sangat takut berbuat. Karena sekarang
pemerintah kita terkadang tercepat sekali, kalau tidak sesuai dengan keinginan Jakarta, pecat saja. Nah, jadi selama 4 tahun terakhir ini, itulah yang kita hadapi Bapak dan Hadirin hormati. Tapi alhamdulillah di tengah-tengah kita semua, dengan persahabatan kita, dengan komunikasi kita lancar semua, apapun yang menjadi tugas organisasi, alhamdulillah mampu kita laksanakan secara bersama-sama. Sekalipun tidak sempurna Pak, beliau banyak agenda-agenda organisasi juga yang tidak mampu kita lakukan di tingkat provinsi seperti Rakerwil, apa dan macam-macam, itu tidak mampu lagi kita lakukan secara sempurna sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Tetapi di sisi lain, agenda-agenda bagaimana supaya koperasi ini tetap eksis di mata masyarakat, alhamdulillah mampu kita laksanakan. Untuk Harkopnas tingkat provinsi selama periode ini hanya sekali kita tidak lakukan selama masa pandemi ini, itu yang di Kabupaten Bone, dan kita hanya isi doa-doa pasalnya. Ada pasal ini barangkali hadir di Makassar waktu itu kan, hanya itu sekali kita tidak laksanakan selama 4 tahun terakhir. Jadi yang lainnya itu alhamdulillah kita mampu laksanakan, mulai dari Sejai, kemudian kita dulu, kemudian terakhir kemarin kita ke Bone, dan insya Allah nanti kita akan ke Selayar. Kita berdoa saja bersama, mudah-mudahan Pak Dalam Tamal mau meminjamkan kita kapal lautnya untuk sama-sama ke Selayar. Kemarin waktu saya di Ratida Dalam Taman Koperasi Puskopal, saya sudah minta lebih awal kepada wakil komandan Lantamannya, Bapak Komandan, insya Allah kalau di Selayar Harkopnas saya akan pinjam kapal perang seperti dulu zamannya Pak Minsam. Pernah Harkopnas Pak Minsam naik kapal perang ke Kabupaten Selayar. Ya, namanya diminta, komandan bilang, siapa ini? Siapa ketua? Ya mudah-mudahan itu bisa terrealisir Bapak dan hadirin hormati. Dan agenda-agenda lain, satu hal lagi yang kita bisa hasilkan di periode ini, itu perda pemberdayaan, apa namanya itu, perda apa lagi pasalnya itu? Perda kemudahan, pemberdayaan dan kemudahan bagi koperasi di tingkat provinsi. Alhamdulillah itu sudah disetujui, sudah diparipurnakan. Hanya saja hari ini saya belum tahu nomor berapa, nomor perdanya Pak Hasanuddin, tapi itu sudah diparipurnakan dan sudah siap untuk dilaksanakan. Dan sebetulnya Bapak dan Hadirin hormati, dengan keberadaan perda inilah yang mendorong saya kemarin masuk cair lagi untuk bisa mengawal itu perda. Saya tidak terpilih Pak Mustari, saya tidak terpilih, tapi alhamdulillah dipilih kemarin Ketua Umum kita Pak Nurdin Halid, Pak Kadis, Bapak dan Hadirin hormati, bisa lolos sebagai anggota DPR kembali setelah 20 tahun Pak Mustari. Mustari salah satu timnya beliau ini. Alhamdulillah, harapan kita semua, harapan masyarakat koperasi seluruh Indonesia berharap besar kepada Bapak Ketua Umum kita untuk bisa mengawal kebijakan terkait koperasi yang selama 5 tahun terakhir ini betul-betul kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi mudah-mudahan dengan doa kita semua, harapan kita semua, Pak Ketua Umum Pak Nurdin Halid bisa mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang berpihak kepada kita. Tidak seperti sekarang ini yang lebih banyak berpihak kepada UMKM. Hampir semua kebijakan namanya UMKM, koperasi terkadang sudah dilupa. Sampai di Wajo koperasinya diulangkan, harusnya kan dinas koperasi, perindustrian dan seterusnya. Ini koperasinya diulangkan di sini. Kalau beliau ada yang kasih kaget pada saat pidato, lupa pasti disebut koperasinya. Nah itulah gambaran kehidupan kita selama 5 tahun terakhir ini. Nah inilah insya Allah harapan kami ke depan bisa pada malah harapan kita Bapak dan Hadirin hormati, ke depan kebijakan pemerintah ini bisa kembali kepada seperti zaman Pak Harto, zamannya dulu Pak Mustari, beliau-beliau semua yang kauli bisa kembali mengurus pupuk, bisa kembali mengurus pangan. Karena sekarang ini faktanya Bapak dan Hadirin hormati, komoditi-komoditi dulu yang ditangani oleh koperasi, sosial pangan, pupuk, pada saat KUD yang melakukannya itu aman-aman, tidak repot Pak polisi diurus itu penjual pupuk yang nyebrang daerah kan. Sekarang ini kan
diserahkan kepada umum, penyaluran pupuknya justru bermasalah. Repot Pak polisinya sekarang di Jeneponto kemarin ada salah satu penyalur pupuk yang ditangkap itu perwakilan koperasi perdagangan Indonesia di Jeneponto. Mungkin di daerah lain juga menghadapi hal yang sama. Begitu juga dengan persoalan pangan, Bapak dan Adik yang hormati. Dulu zamannya koperasi menangani KUT dan lain sebagainya, itu Indonesia bisa swasembada pangan. Nah hari ini hilang semua itu, Bapak dan Adik yang hormati. Yang kita nikmati banyak-banyak beras impor. Nah itulah yang saya berikan gambaran kepada kita semua bahwa itulah yang kita hadapi selama ini. Nah alhamdulillah hari ini di Wajo betul-betul sahabat-sahabat kita di Wajo ini mengikuti tata aturan perkoperasian. Saya sebetulnya tidak menyangka Pak Alhamdulillah bahwa akan ada Musdalub mengisi masa jabatan 1 tahun ke depan, karena tahun 2025 Bapak dan Adik hormati kita sudah harus kembali musyawarah daerah dari posisi kepengurusan untuk 5 tahunan. Karena insya Allah Bapak dan Adik hormati di bulan Desember ini hasil keputusan di Jakarta, bulan Desember insya Allah kita akan munas kembali untuk memilih ketua umum Dekopin Pusat. Nah tahun 2025 gilirannya Dekopin Wil dan Dekopinda untuk mereposisi kepengurusannya kembali. Tinggal waktu kurang lebih setahun masa baktinya akan berakhir kembali. Tapi alhamdulillah itulah yang terjadi, dan tentu kita harus syukuri apa yang dilakukan oleh teman-teman kita di Kabupaten Wajo. Nah yang lain saya ingin sampaikan kepada kita semua, tadi Pak Kadis sudah menyinggung terkait bagaimana cara memilih pemimpin. Ini tentu kita masing-masing punya selera masing-masing. Tetapi pada umumnya dalam memilih pemimpin ini, apalagi pemimpin koperasi yang organisasi koperasi yang non nirlaba, tidak ada untungnya, maka yang dibutuhkan adalah orang yang punya kepedulian tinggi, orang yang punya memang betul-betul ideologi koperasi untuk membawa koperasi kita ini ke depan. Karena ini organisasi yang tidak ada untungnya, tidak ada dananya, tidak ada honornya. Beda kalau kita anggota DPR provinsi. Saya kalau berkelakar Pak Mustari, saya bilang apa bedanya anggota DPRD provinsi, karena saya pernah anggota DPRD provinsi selama 10 tahun, dengan menjadi Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan. Silang pangkat saya tinggi kalau Dewan Koperasi, karena saya ketua, tapi saya tidak ada SPPD untuk daerah. Tidak ada SPPD. Kalau DPRD provinsi, sekarang anggota biasa, kalau saya ke Wajo ada SPPD. Kalau sampai di Wajo nanti dijamu lagi kita sama bupati. Kalau saya ke sini, Pak Kadis Koperasi lagi sibuk jamu kita. Aman, itulah membedakan. Nah itulah tadi pesan beliau bahwa memilih ketua ini, saya kira tidak usah kita terlalu keras-kerasan lah, karena bukan di DPRD ini yang mau dipilih. Ketua Dekopinda yang kita harapkan bisa membawa organisasi ini di Wajo bisa tetap eksis, pemerintah kebijakannya bisa tetap mengarah kepada kita. Karena kalau tidak ada yang kawal itu Bapak dan Ibu hormati, maka ada saja kemungkinan ke depan anggaran pembinaan koperasi itu tidak ada. Saya terus tadi malam saya komunikasi dengan Pak Kabit. Saya baru dengar sebetulnya bahwa pernah 1 tahun anggaran di Wajo, anggaran koperasi itu 0. Kan tidak masuk akal. Di luar selalu saya protes kiri kanan karena anggaran untuk pembinaan koperasi dan UMKM di sana di bawah 500 juta. Tidak pernah saya masuk di akal saya kabupaten sebesar gua anggaran pembinaan koperasi UMKM-nya itu hanya 500 juta. Maunya saya 2 miliar paling kurang. Ternyata di Wajo yang bupati dan juga kemarin itu orang koperasi pernah 0 anggarannya, kan nggak masuk. Saya gila kita punya struktur pemerintahan, kenapa tidak peduli dengan koperasi kita. Nah itulah tugas saya keliling Pak Sambil Leo. Saya punya tugas keliling Sulawesi Selatan, dan saya barangkali ketua Dekopin, karena beliau yang paling paham ini bertahun-tahun, yang paling rajin keliling daerah
Ini namanya keliling daerah ini, saya suka teriak. Saya paling senang sebetulnya kalau hari ini ada bupati di samping saya dan saya ngomong seperti ini, kan sebenarnya tersinggung. Ya, tapi karena Pak Kadis, saya paling seperti itu, dan alhamdulillah dengan seperti itu banyak teman-teman di daerah lain yang bisa mendapatkan manfaat, faedah dari kekerasan hati saya. Karena yang saya omong benar, bahwa bapak-bapak bupati ini harus peduli memberikan porsi anggaran yang lebih besar kepada koperasi. Tapi di provinsi sendiri Pak Hasan Delia saya tidak bisa teriak, saya tidak pernah diundang, tidak pernah ada kesempatan bisa ketemu dengan gubernur. Sekali aja saya ketemu dengan gubernur Pak Hasan waktu kita mau ke Sinjai, itu pun saya kali baru terima. Saya minta Bupati Sinjai yang audiens di Pak Gubernur baru ini yang baru saya diterima Pak. Jadi alhamdulillah waktu itu bagus sekali. Karena saya diterima saya langsung tolong, bantu Pak Gubernur, dibantu 50 juta, bawa Pak Jepang ini, bawa ke BPD. Jadi disediai. Tapi di forum-forum yang lain tidak pernah kita diundang. Jadi saya tidak pernah bisa protes beliau. Kemarin itulah yang membuat saya mau cari supaya bisa kawal ini Perda ini. Karena kalau tidak dikawal kalau Perda di provinsi ini maka lewat begitu saja seperti Perda-Perda sebelumnya. Karena tidak ada orang koperasi yang mau berjuang, mau teriak di DPR sampai lewat begitu saja. Tapi alhamdulillah Allah belum mau mengizinkan saya masuk kembali Pak Mustari. Jadi kita tetap berjuang di luar saja sebagai Dekopindah. Bapak dan hadirin saya hormati, ini terlalu panjang sebelum Jumat ini saya pikir tidak apa karena sebentar ini kalau pemilihan ketua tidak lama Ji. Jangan mungkin lama-lama. Kalau belum aklamasi saja. Siapa yang disepakati itu bilang. Nah, beberapa hal yang perlu kita lakukan ini pengurus baru. Yang pertama, melakukan konsolidasi dan pendaftaran ulang koperasi primer, sekunder di tingkat Kabupaten Wajo sesuai dengan surat edaran Dekopin yang telah kami sampaikan. Jadi ada itu Pak Sadudi Leo yang sudah disampaikan oleh Pak Salman untuk diisi. Ini kenapa Dekopin Pusat meminta ini? Saya tahu Pak Nurdin Halid ini orang yang punya visi jauh ke depan. Jadi sebelum beliau masuk ke DPR, mereka sudah mau melihat seperti apa rangka koperasi di seluruh Indonesia ini. Karena biasanya Pak Nurdin kalau mau bicara itu kan berjuang itu kan keras dan harus dilengkapi dengan data-data. Jangan-jangan dia masuk DPR Pak Nurdin kembali bicara lagi datanya tidak lengkap. Maka dia sudah dari awal sebelum dilantik sudah memberikan perintah kepada kita semua untuk melengkapi data-data seperti apa koperasi kita di tingkat daerah. Ini teman-teman kita daerah banyak tidak sadar bahwa itulah yang diinginkan oleh Pak Nurdin. Sebelum masuk dia sudah lengkap datanya. Inilah yang harus diperjuangkan, inilah yang harus dikawal di tingkat pusat. Jadi mohon nanti siapa yang terpilih untuk menyampaikan data-data ini. Kemudian untuk meningkatkan SDM pengelola koperasi sesuai apa yang dikemukakan Pak Kadis tadi, maka standar kompetensi ini perlu. Jadi untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat ke depan, maka tentu para pengelola koperasi harus punya standar kompetensi. Ini di Dekopin sendiri sudah ada LSP Dekopin. Pak Salman, Pak Sabrilio yang paling banyak tahu ini, jadi nanti Dekopin dari Pak Salman seperti apa untuk ada standar kompetensi. Nah di dunia ini juga sebetulnya di dunia pendidikan ini atau standar kompetensi ini kan sebetulnya kita di koperasi juga punya ini, punya stay angkop ini. Jadi kalau ada di antara bapak-bapak dan hadirin para pemerhati koperasi yang punya anak yang mau kuliah di Makassar, karena saya tahu di Wajo ini kan banyak universitas, tidak semua lagi anak-anak Wajo mau ke Makassar menimba ilmu, karena di Wajo juga sudah begitu banyak lembaga-lembaga pendidikan yang bagus-bagus di Wajo. Tapi jika ada yang mau ke Makassar, jangan jauh-jauh lah, stay angkop lah, lebih murah, paling tidak juga ada wawasan koperasinya. Ini juga di stay angkop ini Bapak dan Hadirin hormati,
saya sudah minta juga di sana untuk mereposisi kembali di angkop ini, jangan sampai koperasinya hilang. Karena dulu zamannya Pak Hasim dan kawan-kawan yang kuliah di Angkop, ada di Bandung, ada di Sumsel, mengurus koperasi, rata-rata pengurus koperasi itu paham tentang dunia perkoperasian, bukan hanya sekedar cari uang. Nah sekarang ini Pak Hasan Leo, saya lihat karyawan koperasi kan sekarang ini kan koperasi sudah besar-besar Pak. Koperasi Berkat itu karyawannya mungkin 350 orang atau 400 orang. Begitu juga dengan Balok Toraja, karyawannya itu mungkin 500-an yang tersebar di 9 provinsi Sulawesi Selatan. Itu kan bursa tenaga kerja kan. Tetapi yang kerja di sana itu hampir-hampir tidak ada lagi pengetahuan wawasan koperasinya. Bahkan mungkin juga karyawannya Pak Salman, Pak Sarudilio, dia tidak tahu apa itu koperasi. Yang dia tahu itu adalah bagaimana mendapatkan keuntungan dari usahanya. Dia tidak tahu lagi bahwa asas prinsip koperasi seperti ini. Nah itulah yang kita rancang ke depan kalau ada posisi di Angkop untuk ada lagi pembelajaran terkait koperasi dan kita bisa kerja sama dengan pengurus koperasi Sulawesi Selatan untuk tenaga-tenaga terampil ke depan. Luaran Angkop itu sudah lengkap dengan sertifikasinya. Itulah ide-ide gagasan kita ke depan Bapak dan Hadirin yang saya hormati. Jadi sekali lagi jika ada di antara teman-teman, sahabat-sahabat yang ingin anaknya kuliah di Makassar, ya kita sama-sama lagi Angkop saling membesarkan. Karena kalau banyak mahasiswanya Angkop juga di daerah ini, mungkin juga Angkop bisa belikan dekopin mobil lagi untuk dipakai ke daerah. Bisa Pak Hasim sering-sering ditransfer dana SPPD oleh Direktur Angkop kalau hanya mahasiswanya. Itulah kalau saling memperkuat Bapak dan Hadirin hormati. Sama kemarin saya sama Pak Hasim menghadiri RAT-nya Puskopolda. Nah Puskopolda kemarin itu bicara beras apa dan macam-macam. Seminggu sebelumnya saya hadiri RAT-nya Puskopal. Nah Puskopal sudah mulai kembali ke basicnya buat apa namanya itu kargo-kargo pengiriman barang. Jadi saya tinggal minta kemarin kalau Puskopolda dagang beras memanfaatkan apa istilahnya itu perusahaannya Puskopal yang kirim barang ekspedisinya. Jadi kita ada interkoneksi antar koperasi karena sebetulnya Bapak dan Hadirin hormati tidak ada satu pun institusi bisnis di Sulawesi Selatan ini yang lebih kuat daripada koperasi. Kita tidak ada di mana-mana. Yang menjadi masalah buat kita tidak terkoneksi antara pusat provinsi dengan kabupaten. Di antara kabupaten aja kita main-main sendiri-sendiri. Coba kita bayangkan misalnya kalau ada koperasi yang punya usaha travel dan semua pengurus koperasi kalau mau beli umrah pakai itu tidak ada yang lagi. Kalah itu betul, kalah itu yang lain Pak. Tapi kita kan tidak mau begitu kan. Ibu kalau beli umrah dia pakai yang lain, yang lain pakai yang lain. Coba kalau kita semua satu, tidak ada kalau sakit Pak. Gudang-gudang koperasi kita masih ada di mana-mana. Itu pernah dirintis dulu sama Pak Salman yang Pak Basma mau dimanfaatkan kembali barang-barang kerjasama dengan orang lain mengisi itu gudang-gudang supaya bisa jadi supermarket apa dan macam-macam, tapi rupanya belum bisa terisi. Itu kira-kira gambarannya Bapak dari hormati. Kemudian meningkatkan kualitas koordinasi lintas sektoral dalam pembinaan koperasi sampai di tingkat implementasi di lapangan. Bapak, Ibu dan hadirin yang saya muliakan, mengakhiri sambutan saya ini, saya mengajak para peserta musdalup. Yang pertama, memanfaatkan momentum musdalup ini dengan sebaik-baiknya sehingga menghasilkan keputusan-keputusan strategis dan aktual dalam pengembangan koperasi. Yang kedua, agar pendapat, saran dan pemikiran konstruktif dari peserta musda diakomodir sebagai bahan masukan untuk dikemas dalam suatu keputusan. Yang ketiga, kepada ketua Dekopinda terpilih dalam musdalup ini agar tanggap peka dalam merekam, mendeteksi dan menganalisa lingkungan dan isu-isu strategis yang berkembang. Wah, cocok sekali kalau Pak Sarudin ini Pak sama ini tertulis. Jadi analisa strategis apa dan macam-macam. Jadi masalah
kemarin saya mendukung beliau. Tapi sebetulnya juga saya punya hak untuk mendukung beliau. Karena DKOPID ini dalam anggaran dasar rumah tangga kita, saya punya hak suara 30%. Jadi kalau 40 yang mau milih, maka sekian 10-an ya kita punya hak. Satu saya itu nilainya 10 suara. Jadi kalau saya mau mendukung beliau, maka 10 suara itu saya kasih beliau. 10 lebih mudah tak? Masa ini. Tetapi dalam konteks demokrasi selama ini di semua musda Bapak dan Ibu hormati, belum pernah saya memanfaatkan haknya provinsi. Saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak-bapak, para peserta, para pemilih suara untuk menentukan siapapun pemimpinnya. Karena bapak-bapak lah, ibu-ibu lah yang akan bersama-sama, bukan saya. Nanti kalau saya rekomendasi dan tidak cocok dengan bapak-bapak dan ibu-ibu, pasti salahnya ke saya. Nanti saya disuppaya itu ketua DKOPID itu datang-datang saja, pidato begini-begini maunya, dan kita tidak cocok. Jadi saya serahkan sepenuhnya kepada kita semua. Jadi silakan nanti sebentar bapak dan ibu-ibu menentukan cepat-cepat. Nah, kalau dibawa kemarin pasalnya 5 menit aja selesai ya. Ada 3 calonnya, 4 juga calonnya, banyak juga calonnya. Tapi aklamasi 5 menit selesai nih. Selesai itu saya nanti selesai. Jalan. Apa mau lama-lama kita berdebat ya, tidak seperti ini. Itulah Bapak dan tadi yang saya hormati. Saya mohon maaf kalau saya pidato panjang-panjang, tapi memang memanfaatkan kesempatan untuk ini, untuk kita saling berbagi informasi. Nah, informasi terakhir yang disampaikan kepada kita semua, karena Wajo ini saya tahu sekali paling suka melancong. Setiap Harkopnas tidak pernah tidak jalan ke luar. Nah, Harkopnas kita di tahun 2024 ini insya Allah di Kota Batam, di Kota Batam. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau melancong, memanfaatkan dana pendidikannya untuk jalan, bisa nyebrang ke Singapura, ke Malaysia. Karena orang Muar itu suka jalan Pak. Saya selalu jalan ke seluruh Indonesia. Hampir asal masuk pasar atau ada penjualan apa saja pasti ada orang maju. Teman saya juga kalau ada orang maju terus jalan, turun dari bus, dari pesawat, mau kemana? Bilang aku ke pasar anu. Apa begini? Ada orang kamu di situ. Jadi itu orang maju kalau jalan yang pertama dia sasar pasar Pak, karena pasti ada golongannya di situ. Kalau kita kan kalau sampai di satu kota, kan bicara ke makan, bicara kuliner, bicara ini. Kalau orang maju, tidak langsung taruh tas, mau kemana? Sama ke pasar. Apa begini? Ada golongan di situ. Itulah orang maju hampir ada di seluruh Indonesia di pasar-pasar. Ya, gue jadi orang maju. Pak Ustari. itu. Jadi insya Allah kita akan laksanakan di Kabupaten Wajo. Kemudian Harkopnas tingkat provinsi insya Allah kita laksanakan di Kabupaten Selayar. Rencananya tanggal 9 bulan 9, tapi itu masih tentatif waktunya. Dia akan disesuaikan dengan masa kampanye apa macam-macam yang kita ada bicara bersama. Jadi Bapak dan Ibu hormati, itu yang saya bisa sampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan ada faedahnya dan sebentar setelah musdaluk menghasilkan pemimpin dengan betul-betul sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita sedang bersama di Kabupaten Wajo. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, musyawarah daerah luar biasa di Kopindah Kabupaten Wajo saya nyatakan dibuka dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pembacaan doa kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Jafar Aras. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tundukkan kepala sejenak, angkat tangan seraya berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yunabi wa yukabi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalil ikram. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna wa usila taubatam ma qaratna. Ya Allah, ya Tuhan kami agungkan segala asma kebesaran-Mu ya Allah, karena Engkau zat yang mulia,
kami dadahkan tangan memohon kehadirat-Mu, karena Engkau zat yang maha mengabulkan segala permohonan hamba. Pada hari ini Jumat 10 Mei 2024 kami melakukan musyawarah daerah luar biasa Dewan Koperasi Indonesia Kabupaten Wajo. Ya Allah, jadikanlah acara yang kami laksanakan hari ini sebagai cara yang Kau berkahi dan muliakan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah segala kegiatan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas Dekopindah Kabupaten Wajo, untuk meningkatkan kegiatan ekonomi keluarga besar Dekopindah Kabupaten Wajo, agar kami dapat menata hari esok lebih baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, ampunilah kesalahan dan dosa kedua orang tua kami, dan ampunilah dosa dan kesalahan pemimpin kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya Ramatama. Dengan berakhirnya acara ini, maka berakhir pula lah acara pembukaan musyawarah daerah luar biasa Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Wajo. Selanjutnya kami serahkan ke penanggung jawab acara. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.